Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah berilah rezeki yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, rezeki kami yang secukupnya. Sangat menarik Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan ketika kita mengamati doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, terutama yang berkaitan dengan berkat, yang berkaitan dengan rezeki, yang berkaitan dengan makanan. Di zaman sebelumnya, di masa PL, berkat orang-orang yang percaya dan mengikuti Allah dengan setia selalu berkaitan dengan harta duniawi, kekayaan dan kejayaan serta kemuliaan. Tetapi di masa Tuhan Yesus dan gereja saat ini, arahnya berubah. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan supaya umatnya tidak meminta kekayaan dan kemuliaan dunia ini secara berlebihan, tetapi hanyalah meminta kepada Allah untuk memberi rezeki, untuk memberi makan secara terus-menerus setiap hari dengan cukup. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan supaya umatnya meminta berkat, menjadi kaya raya miliarder, tetapi hanya mengajarkan supaya Allah memberi makan, memberi rezeki yang secukupnya, saudara? Yang pertama, supaya kita percaya atas pemeliharaan Allah yang sempurna. Salomo berkata, saudaraku, siapa menyandarkan diri pada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amsal 11 ayat 28. Kekayaan itu seperti rumput yang kering yang akan habis dimakan oleh api. Siapa yang bisa menyangka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan Ayub? Tetapi kekayaan yang begitu banyak, yang betul berlimpah, habis lenyap hanya dalam waktu yang singkat. Tuhan Yesus mengajar kepada setiap kita untuk tidak mengandalkan harta kekayaan dunia yang sementara ini, tetapi supaya orang-orang percaya sungguh-sungguh mengandalkan, mempercayakan hidupnya pada pemeliharaan sang pemilik kekayaan itu sendiri, yaitu Allah. Belajar dari kisah pembayaran umat Allah Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan selama 40 tahun. Tidak menabur dan tidak menuai, tetapi setiap hari secara terus-menerus mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dengan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati dan pikiran kita akan tertuju kepada Allah sang pemelihara, Allah yang mencukupi, bukan kepada kekayaan duniawi. Seperti pesan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ketika kita percaya kepada Allah, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, maka pemeliharaannya akan kita alami setiap hari secara terus-menerus. Tuhan adalah gembala kita semuanya, takkan kekurangan kita. Pemeliharaannya menjadi nyata dalam setiap hari, dinyatakannya terus-menerus dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Bapak dan kasih Tuhan, supaya orang-orang percaya tidak menjadi tamak. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya. Lukas 12 ayat 15, saudara. Orang yang tamak adalah orang yang rakus, orang yang ingin menguasai, orang yang ingin memiliki banyak-banyak, orang yang loba, orang yang serakah. Orang tamak adalah orang yang tidak pernah bisa puas terhadap apa yang telah diterimanya, tidak bisa bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ketika Yohanes Pembaptis melayani
Orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah, dan para prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Lukas 3 ayat 14, saudara. Ketika seorang dikuasai oleh ketamaan, maka hal itu menyebabkan banyaknya kerusakan hubungan dengan saudara-saudaranya, hubungan dengan kerabatnya, rusaknya hubungan dengan sahabat-sahabatnya, dengan lingkungannya, juga dengan alam semesta, bahkan dengan dirinya sendiri. Setiap orang percaya hendaknya mengelola setiap pemberian Allah, bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi untuk berbuat kasih. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17, saudara. Salomo berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20, saudara. Mengapa Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa? Berikanlah rezeki, berikanlah makanan kami yang secukupnya, supaya kita tidak tamak, tetap diberkati untuk memberkati. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan mengajarkan doa? Supaya kita meminta makanan, meminta rezeki yang secukupnya. Karena tujuan hidup orang percaya bukan dunia ini, tetapi kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, saudaraku yang kasih Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus ingin membawa kita, orang-orang percaya, memfokuskan diri pada kerajaan Allah. Tidak mempusingkan diri dengan apa yang harus dimakan, yang harus diminum, maupun yang harus dipakai, yang akan membuat kita menjadi khawatir dan mengalami kecemasan demi kecemasan. Hidup orang percaya bukanlah untuk makan atau kekayaan, tetapi makanan ataupun kekayaan adalah alat atau sarana dalam hidup orang percaya untuk memperoleh harta surgawi, harta yang tiada pernah dimakan oleh ngengat dan rayap, harta yang kekal yang tersimpan di surga, yang membawa hidup setiap orang percaya senantiasa mengalami hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus-Nya. 3 hal, saudaraku yang kasih Tuhan, yang Tuhan Yesus kehendaki ketika dia mengajarkan kepada para murid-Nya. Setiap orang percaya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, rezeki kami yang secukupnya, supaya kita percaya atas pemberian Allah yang sempurna. Yang kedua, supaya kita menjadi orang percaya yang tidak tamak. Yang ketiga, supaya kita mengerti fokus tujuan hidup orang percaya adalah kerajaan Allah, bukan dunia yang fana ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.